bin Alawi, Abdurrahman bin Ali, Muhammad bin Ali. Orang-orang seperti begitu tidak merokok. Mereka aulia, orang-orang yang soleh. Yang rokok, ada di sana Azan bin Ketmeh, orang-orang yang dolim gitu ya, kejam gitu, sadis. Ya fulan, koboi semuanya ada itu. Itu yang rokok. Nah, inti boleh pilih lah. Inti mau menyerupai yang mana? Golongan yang nggak ngerokok, orang yang soleh, atau golongan orang yang merokok, orang yang tidak soleh. Busrok. Kalau saya yang akan menyatakan halal atau haram, pasti nanti akhirnya dianggap berpihak. Kita butuh saksi yang lebih banyak. Nah, kita kan ada di kota Mekah tadi. Ya. Kamu yang senang rokok, bawa rokoknya. Kamu senang kopi, bawa kopinya. Ayo sama-sama masuk Masjidil Haram. Yang senang rokok, disedot rokoknya di muka Ka'bah. Yang senang kopi, diminum kopinya di muka Ka'bah. Nah, nanti seluruh muslimin akan menyaksikan mana yang baik, mana yang jelek. Akhirnya mundur yang senang rokok. Enggak lah, kata dia. Jelas aku. Jadi enggak usah bawa-bawa dalil, dah pantas-pantasan aja enggak pantas. Minum kopi di masjid, enggak apa-apa, enggak pantas, enggak ada ngingkar. Minum rokok, rame. Rame, baca Quran sambil minum kopi. Misalnya, enggak apa-apa, enggak ada ngingkar. Coba baca Quran sambil ngerokok, rame. Apa hukum orang merokok? Ini bukan fatwa Abdul Somad. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya membacakan fatwa ulama sahaja. Pertama, Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, rokok haram. Mufti Mesir satu lagi, Syekh Nasr Farid Wasil. Kata Syekh Nasr Farid Wasil, rokok haram. Mufti Saudi Arabia, rokok haram. Saya tak tahu di Sabah rokok haram ke makruh. Ustaz Abdul Somad merokok, saya tak merokok. Hati kita ikatkan dengan masjid, bagus. Lakin akan tetapi alaika halul julus fihi bil adab wal ihtiram. Duduknya kamu di masjid harus dengan adab etika. Wal ihtiram, penghormatan buat masjid. Wal imsak an fudulil kalam, selalu menahan dari omongan-omongan yang enggak perlu. Fadlan anil mahdhuri minhu wal haram, apalagi dari omongan-omongan yang jelek ataupun omongan yang haram. Di masjid, masuk masjid, sering ke masjid, cuma sampai masjid ngerokok baik. Yang ngerokok buat ente doang gitu, ini enggak. Yang ngerokok bukan lo doang. Cuma kalau ngerokok di luar. Kan gitu. Sering ke masjid tiap hari. Cuman masjid buat duduk di terasnya, ngerokoknya, ngopinya. Bilangin yang ngerokok tuh bukan lo doang. Hormatin masjid. Ya enggak? Semua orang pada ngerokok, tapi tahu dong yang mana rokok, yang mana jalanan. Yang mana masjid, yang mana jalanan. Yang mana masjid, yang mana trotoar. Harus tahu. Jangan hati masjid, ngurusin masjid tapi kurang ajar sama masjid. Tapi nggak ada ihtiram, nggak ada penghormatan sama masjid. Ini yang nggak boleh. Masjid nyelonjor, ngobrolin. Kalau di masjid tuh udah, masjid mau kayak gimana? Mau masjid baru, mau masjid lama, mau masjid modern. Afdolul bigo, ahabbul bigo, ilallah. Ya betul. Ini enggak orang sekarang. Mobil lo laku di masjid masih iseng masih. Mobil lo laku, emang ada yang mau beli? Ada nih, wah habis sudah. Ini udah coba, mana? WhatsAppnya mana? WhatsAppnya di ngobjek di situ di masjid. Masjid bukan tempat ngobjek, masjid buat mangkal nyari duit, nggak boleh. Masjid buat ihtiram, masjid harus dihormati. Fa in badalaka tahadus bi syai', tuh kata Imam Haddad. Kalau nimbul di diri kamu ingin berbicara bi syai'in min umuri dunya, dengan sesuatu perkara dunia, fabrus ila kharij masjid, keluar buru-buru ke luar masjid. Kalau kamu pengen ngomongin di dalam masjid, udah sholat, udah apa, udah duduk, pengen ngomongin apa kek? Jual rumah, jual mobil, ngobjek
kontrakan. Fabrus ila kharijil masjid, ketika menghadap, keluar dari masjid. Jangan ngomong di masjid. Sama sekali. Jangan ngomongin dunia di masjid. Apa kata Rasulullah SAW? Idza ra'aitum man yabi' aw yabta'u fil masjid. Ini Rasulullah nih, hadis sahih. Sahih Tirmidzi yang diriwayatkan Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Jikalau kalian melihat orang-orang yang dagang di masjid, jual beli di masjid, transaksi di masjid, ngomongin bisnis di masjid, fakulu, katakan kepada dia, doain dia, la arbahallahu tijaratak, Allah nggak bakal ngasih untung buat ente. Didoain sama Rasulullah tuh. Serem gak tuh? La arbahallahu tijaratak, Allah nggak kasih ente keuntungan di dalam perdagangan ini. Wa idza ra'aitum man yanshaddu fihi dalah, kalau kalian melihat ada orang yang nyari barang di masjid, ada yang lihat handphone saya enggak, ada yang lihat kunci motor saya enggak, jangan. Apa kata Rasulullah? Kalau ada orang yang begitu nyari-nyari barang di masjid, fagulu la raddallahu alaik, Allah nggak balikin barangmu. Tapi kebanyakan fuqaha, khususnya dari mazhab Asy-Syafi'i, teristimewanya dari kalangan ulama Hadramut, dari kalangan habaib, menyatakan rokok itu haram. Jadi kalau kita buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, di sana itu disebutkan bahasanya at-tumbak. At-tumbak itu tembakau, diharamkan. Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi juga mengharamkan rokok. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Shahibur Ratib mengharamkan rokok. Ulama-ulama habaib yang fuqaha, yang ahli fikih, saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok. Memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan. Dari ulama-ulama yang fuqaha. Di Indonesia pun saudara, kiai-kiai yang fuqaha mayoritas dari mazhab Syafi'i itu mengharamkan rokok. Walaupun sebagian menyatakan makruh, tapi ingat makruhnya tahriman. Nah kalau makruh tahriman dikerjain tiap hari, itu doyan itu. Kalau yang namanya makruh saudara, sekali-sekali kita kerjain, sekali-sekali itu makruh. Karena kalau terus menerus kita lakukan, khawatir nanti kita menjadi ihtiqar, menjadi menyepelekan hukum. Nah kalau kita menyepelekan hukum, nanti munculnya jadi haram, bukan jadi makruh lagi. Saya pribadi ikut pendapat yang menyatakan haram. Saya ikut fatwa Habib Abdullah bin Awil Haddad, Habib Utsman bin Yahya, Shahibul Bughyah.